Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aryani Fazira dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi dari filsafat hukum mengenai manusia dan pengetahuan, serta perbedaan filsafat hukum timur, filsafat barat, dan filsafat Islam. Pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu manusia dan pengetahuan. Materi pertama yaitu manusia. Manusia terbagi menjadi tiga, yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan, yang kedua manusia sebagai makhluk Tuhan yang otonom, dan yang terakhir yaitu manusia sebagai makhluk berpikir. Nah, pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu yang merupakan ciri khas manusia. Manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan kelangsungan hidup ini dan berbagai problema yang menyeliputi kehidupan. Manusia senantiasa penasaran terhadap cita-cita hidup ini. Dengan akal budinya, manusia mampu mengembangkan kemampuan yang spesifik manusiawi yang menyangkut daya cipta, rasa, maupun karsa. Realitas manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan terdiri atas dua unsur pokok, yaitu jasad dan roh. Jasad dimaknai sebagai elemen kasar atau fisik yang terkonstruksi dari bertemunya sperma dan ovum dalam stem sel, darah, daging, tulang, kulit, bulu, dan unsur fisik lainnya. Adapun elemen roh adalah unsur halus atau non-fisik yang merupakan pemberian Tuhan melalui proses transformasi kehidupan. Manusia sebagai makhluk Tuhan pada hakikatnya memiliki wawasan luas tentang jagat. Wawasan tersebut dapat diperoleh baik secara ilmiah maupun melalui upaya manusia yang dihimpun dan dikembangkan selama berabad-abad. Dalam proses pencarian tersebut, kecenderungan spiritual dan luhur manusia terus bekerja dalam menemukan esensi kebenaran-kebenaran yang tertentu akan direfleksikan dalam proses dialog jasad dan roh. Memahami keautonoman manusia sebagai makhluk Tuhan dalam uraian ini pada konstruksi filsafat perennial mengenai kecenderungan manusia. Kecenderungan manusia pada hakikatnya terdiri atas dua hal, yaitu aku objek yang bersifat terbatas dan aku subjek. Dalam kesadaran tentang keterbatasan mampu membuktikan bahwa dalam dirinya sendiri ia bebas dari keterbatasannya. Manusia dalam aliran ini dapat dianalogikan seperti mobil balap yang bergerak. Jika digerakkan dengan remote control yang dikendalikan oleh seseorang yang memegang remote control tersebut. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk berpikir. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah binatang yang memiliki rasional. Yang membedakannya dengan binatang, manusia dipandang sebagai satu-satunya binatang yang sepenuhnya hidup, sementara binatang yang lain tak memiliki perasaan dan tak tahu suka dan duka, sehingga binatang-binatang lain dipandang hanyalah mesin-mesin setengah hidup. Dalam proses pengenalan diri manusia, kadangkala ditemukan manusia-manusia yang stuck pada pertanyaan sebagaimana di atas dengan argumentasi Tuhan telah meletakkan ketetapannya atas diri saya dan saya tak ingin bertanya tentang siapa saya. Pada tahapan perkembangan manusia berpikir, manusia-manusia yang terlena dan akan hidup dan kehidupannya kemudian lebih berpikir pragmatis dan praktis yang berdasar pada tingkat keperluan minimal, sehingga dalam praktiknya tingkat tergantungan manusia akan manusia dan bahkan benda-benda lainnya menjadi sangat dominan melebihi ketergantungannya pada Tuhan. Selanjutnya, materi kedua yaitu pengetahuan. Pada hakikatnya, tentang pengetahuan akan dimulai dengan pertanyaan apa itu pengetahuan dan bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut.
Pengetahuan pada dasarnya dipandang sebagai mental state yang terproses melalui interaksi untuk dapat mengenali dan mengetahui tentang suatu objek. Dalam proses lahirnya pengetahuan tersebut, maka pengetahuan dapat diperoleh melalui media sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui indera. Indra merupakan salah satu media untuk memperoleh pengetahuan. Dalam proses ini, indra lebih bersifat subjektif. Subjektif dalam bermaknaan bahwa ia terletak pada pengetahuan yang diperoleh melalui respon indra terhadap apa yang dilihat dan dirasakan. Contohnya, kalau keterabak atau terinjak mobil pasti sakit. Proses pengetahuan dari contoh ini yaitu sakit yang dirasakan diketahui setelah terinjak yang sebelumnya tidak diketahui. Pengetahuan yang diperoleh melalui indera melibatkan organ-organ tubuh yang akan menjermakan respon indera dalam bentuk pengetahuan. Tentunya respon ini tidak akan sama dengan esensi dan eksistensi dari benda. Pengetahuan yang diperoleh melalui indera yang bersifat internal pada dasarnya berperan pada proses penciptaan persepsi. Panca indera internal bekerja untuk menstimulasi ingatan, imajinasi, dan akal sehat sebagai akan berfungsi dalam menyempurnakan kerja panca indera ekstern yang merespon benda di sekelilingnya secara sepotong-potong. Selanjutnya yang kedua yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui sains. Yaitu hakikat pengetahuan yang diperoleh melalui sains yaitu pengetahuan rasional empiris. Sehingga hipotesis yang dihasilkan pun harus berdasarkan rasio, dengan kata lain hipotesis harus rasional. Misalnya untuk sehat diperlukan gizi. Telur yang banyak mengandung gizi. Karena itu, logis bila semakin banyak makan telur akan semakin sehat. Hipotesis ini belum diuji kebenarannya. Kebenarannya bak rumah dugaan, tetapi hipotesis itu telah mencakupi dari kerasionalannya. Dengan kata lain, hipotesis Dawes. Kata rasional di sini menunjukkan adanya hubungan pengaruh atau hubungan sebab akibat. Selanjutnya, pengetahuan yang diperoleh melalui filsafat. Artinya pada tahap ini semua pengetahuan yang ada dimulai dan dispekulasi. Dari serangkaian terspekulasi tersebut dapat dipilih buah pikiran yang paling dapat diandalkan yang merupakan titik awal dari penjelajahan pengetahuan tersebut. Tanpa menerapkan kriteria tentang apa yang disebut benar, maka tidak mungkin pengetahuan lain berkembang atas dasar kebenaran. Tanpa menetapkan apa yang disebut baik dan buruk, tidak mungkin bicara tentang moral. Tanpa wawasan, apa yang disebut indah atau jelek tidak mungkin berbicara tentang kesenian. Oleh karena itu, dengan berfilsafat, maka akan melahirkan proses dialogis dalam menemukan makna kebenaran dan kebijaksanaan yang hakiki. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui mistik. Mistik adalah pengetahuan yang tidak rasional. Pengertiannya tersebut yaitu pandangan masyarakat awam atau umum. Pengetahuan mistik adalah pengetahuan yang tidak dapat dipahami oleh rasio. Maksudnya, hubungan sebab akibat yang terjadi tidak dapat dijelaskan secara rasional. Pengetahuan ini kadang-kadang memiliki bukti empiris, tetapi kebanyakan tidak dapat dibuktikan secara empiris. Pengetahuan mistik merupakan pengetahuan yang suprarasional tetapi kadang-kadang memiliki bukti empiris. Dalam bahasa lain dapat disebutkan sebagai metarasional. Metarasional ini suatu tahapan yang menunjukkan keterbatasan alam pikir manusia. Akan tetapi objek keterbatasan tersebut tetaplah sesuatu yang rasional. Dalam konteks objek pengetahuan mistik, maka sifat objek tersebut juga merujuk pada sifat metarasional. Nah, baiklah teman-teman, sudah dijelaskan manusia dan pengetahuan. Selanjutnya kita akan mempelajari perbedaan filsafat barat, filsafat timur, dan filsafat dunia Islam. Oke, pertama-tama kita akan menjelaskan apa filsafat barat, yaitu filsafat barat adalah pengetahuan yang biasa dipelajari secara akademis di universitas-universitas di Eropa dan daerah-daerah yang dijajah mereka. Filsafat ini mengembang dari tradisi filsafat orang Yunani kuno.
Tokoh utama filsafat barat ini yaitu Plato, Thomas Aquinas, René Descartes, Immanuel Kant, George Hegel, Arthur Schopenhauer, dan Karl Heinrich Marx, Friedrich Nietzsche, dan Jean-Paul Sartre. Dalam tradisi filsafat barat dikenali adanya pembidangan dalam filsafat yang menyangkut tema tertentu. Yang pertama yaitu metafisika, di mana metafisika ini mengkaji hakikat segala yang ada. Dalam segi ini, hakikat yang ada dan keberadaan atau eksistensi secara umum dikaji secara khusus dalam ontologi. Adapun hakikat manusia dan dunia semesta dibahas dalam kosmologi. Yang kedua, epistemologi, yaitu mengkaji mengenai hakikat dan wilayah pengetahuan atau epistem secara harfiah berarti pengetahuan. Epistemologi membahas berbagai hal mengenai pengetahuan seperti ketentuan yang tidak boleh dilampaui, sumber, serta kebenaran suatu pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga aksiologi, yaitu membahas masalah nilai atau norma yang berlanjut pada kehidupan manusia. Dari aksiologi lahirlah dua cabang filsafat yang membahas anggota kualitas hidup manusia, yaitu etika dan estetika. Selanjutnya yaitu ada etika dan estetika. Etika atau filsafat moral membahas mengenai bagaimana seharusnya manusia bertindak dan mempertanyakan bagaimana kebenaran dari dasar tindakan itu bisa dikenali. Beberapa topik yang dibahas di sini adalah soal kepatutan, kebenaran, tanggung jawab, suasana hati, dan sebagainya. Selanjutnya estetika, yaitu membahas mengenai keindahan dan implikasinya pada kehidupan. Dari estetika lahirlah berbagai jenis teori mengenai kesenian atau anggota seni dari berbagai jenis hasil akal budi. Selanjutnya yaitu filsafat timur. Filsafat timur merupakan tradisi falsafi yang terutama mengembang di Asia, khususnya di India, Republik Rakyat Cina, dan daerah-daerah lain yang pernah dipengaruhi akal budinya. Sebuah ciri khas filsafat timur ialah tidak jauh hubungan filsafat dengan agama. Meskipun hal ini kurang semakin juga bisa diberitahukan untuk filsafat barat, terutama di abad pertengahan. Tetapi di dunia barat filsafat Adsich masih semakin menonjol daripada agama. Nama-nama beberapa filsuf timur selang ini Siddhartha Buddha, Gautama atau Buddha, Bodhidharma, Lao Tse, Konghucu, Zhuangzi, dan juga Mao Zedong. Ya, selanjutnya filsafat timur ada filsafat Timur Tengah. Filsafat Timur Tengah dilihat dari sejarahnya merupakan para filsuf yang bisa diberitahukan juga merupakan ahli waris tradisi filsafat Barat. Sebab para filsuf Timur Tengah yang pertama-tama adalah orang-orang Arab atau orang-orang Islam dan juga beberapa orang Yahudi yang menaklukkan daerah-daerah di sekitar Laut Tengah dan menjumpai kebudayaan Yunani dengan tradisi falsafah mereka. Lalu mereka menerjemahkan dan memberikan komentar terhadap karya-karya Yunani. Bahkan ketika Eropa setelah runtuhnya kekaisaran Romawi masuk ke abad pertengahan dan melupakan karya-karya klasik Yunani, para filsuf Timur Tengah ini mempelajari karya-karya yang sama dan bahkan terjemahan mereka dipelajari lagi oleh orang-orang Eropa. Nama-nama beberapa filsuf Timur Tengah adalah Ibnu Sina, Ibnu Tufail, Khalil Gibran, dan Averroes. Nah, yang terakhir yaitu filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan filsafat yang seluruh cendekianya adalah Muslim. Ada sejumlah berbeda besar selang filsafat Islam dan filsafat lain. Pertama, meski semula filsuf-filsuf Muslim klasik menggali kembali karya filsafat Yunani, terutama Aristoteles dan Plotinus, namun kemudian menyesuaikan dengan petuah Islam. Kedua, Islam adalah agama tauhid. Maka bila dalam filsafat lain masih mencari Tuhan. Dalam filsafat Islam justru Tuhan sudah ditemukan dalam faedah, bukan berarti sudah usang dan tidak dibahas lagi. Namun filsuf Islam semakin mengemusatkan perhatiannya pada manusia dan dunia. Sebab sebagaimana kita ketahui pembahasan Tuhan hanya menjadi sebuah pembahasan yang tak pernah ada finalnya. Nah, baiklah itulah teman-teman dari pembahasan kita
Semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.